Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit. Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Kemudian masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap, kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya adonan kita saring ya, biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 2 adonan. Untuk adonan pertama 1440 ml kita masukkan warna hijau muda. Kemudian kita tambahkan 4 tetes pasta coklat biar nanti hasil adonan warna hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng. Nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kelihatan teman-teman hasil adonannya cantik ya. Lanjut di adonan kedua, 600 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Jangan lupa bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian bawahnya kita kukus lapis hijau sebanyak 6 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa setul lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis hijau yang kedua. Nah ini berlaku untuk tiap lapis adonan. Pastikan lapisan yang kita kukus benar-benar set atau udah mengeras ya, biar nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit.
Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis ketiga hijau. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini kita kukus lagi untuk bagian bawahnya 3 kali kukus, kita lakukan hingga selesai. Setelah lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih, kita kukus sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini kita kukus sisa adonan putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih untuk bagian atasnya, kita kukus lapis hijau sebanyak 6 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit kita kukus. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Nah, untuk videonya saya contohkan beberapa aja ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut kukus sisa adonannya hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang keenam. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue lapis yang satu ini? Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini, kelihatan teman-teman, hasilnya cantik banget, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah kan bikin kue lapis yang ini? Dan ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget, warna hijaunya menarik ya, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapis ini lembut dan ada kenyalnya. Sekarang langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.